Sentral SP12. Ini ya. Iya. Sentral. Kita mulai ya. Training sales clinic pada pagi hari ini. Ya, ini semua sudah agent kan? Sudah ya. Siapa yang belum makan sih? Oh belum, ibu belum ya. Mungkin bagi yang belum terbiasa dengan salam semangat pagi, mungkin ibunya mikir ya, itu pembicara itu ngantuk apa lupa ya. Di Prudential memang semangat pagi terus Bu ya, mau subuh, mau pagi, mau siang, sore, malam itu semangat pagi terus ya. Setuju ya? Oke, semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Pagi ya. Bersyukur Anda semua bisa hadir pada malam hari ini dengan semangat yang selalu pagi ya, semangat di pagi hari. Ini adalah sales clinic yang diadakan oleh SB12 ya, di mana nanti setiap sales clinic Anda akan diajarkan cara bukan secara teori, tetapi secara prakteknya di lapangan. Oleh siapa? Oleh leader-leader Harvest. Ya, silakan Anda mengikuti semua sales clinic yang akan diadakan di SB12. Anda bersyukur Anda ada di Harvest Agency, di mana Pak Kanho menyediakan sistem untuk membantu Anda di lapangan. Ya, dan kali ini kelas pertama ya, sales clinic yang pertama yang Harvest Agency adakan ya. Teman-teman, mungkin Anda pernah berpikir ketika Anda memutuskan menjadi agen Prudential, menjadi agen asuransi ya, dan Anda di BOP, Anda dijelaskan jenjang karirnya, income-nya. Ya, tahun pertama sebagai agent 5 juta. Ya, tahun kedua tahun berapa? 10 juta. Lalu naik lagi 20 juta UN. SUM 40 juta. AM 100 juta. Siapa yang nggak ngiler? Ya kan, tentunya kalian semua kan dulu di BOP seperti itu. Ya, siapa yang tidak tergiur dengan sistem karirnya di Prudential dengan income sebesar itu? Tetapi faktanya, yang sudah ketawa ini, Anda berapa bulan jadi agen? Berapa? Oh, baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Siapa yang lebih lama lagi jadi agen? Bu Tasya, berapa tahun? Berapa bulan? 12 bulan, lebih senior. Ada yang di atas 12 bulan yang masih agen? Loh, semua di bawah 12 bulan? Oke. Faktanya, ketika di lapangan tidak semudah teorinya. Teorinya, ketika Anda mendengarkan jenjang karir dan penghasilan di Prudential, ketika Anda mendengar, Anda tuh dadanya tuh kembang kempis tenanan tadi. Dalam 1 tahun 20 juta, siapa yang nggak mau? Ya, di tengah-tengah situasi ekonomi di Indonesia yang sulit, banyak PHK, persaingan kompetitor bisnis di luar begitu ketatnya, lalu tiba-tiba ada perusahaan asuransi yaitu Prudential yang menawarkan setiap tahun itu naik 2 kali lipat. Ya, 10 juta, 20 juta, 40 juta, 100 juta. Benar enggak? Itu seumpama orang pacaran. Ya, dikasih gombal terus gitu ya. Dirayu supaya mau menikah. Tetapi begitu masuk pernikahan, masuk dunia nyata,
Hasilnya apa? Tidak seindah pacaran. Betul nggak? Agen asuransi juga gitu. Wah, tahun depan aku 20 juta. Ada, bahkan saya perhatikan ada orang-orang yang sudah menduduki jabatan di pabrik puluhan tahun jadi manajer, ditinggal, bakar kapal istilahnya. Lalu jadi agen prudential, mulai dari nol lagi. Karena apa? Karena teriming-iming, tergiur oleh 20 jutanya itu. 1 tahun ke depan gajiku kembali paling tidak setara dengan salariku sebagai manajer di pabrik ini. Maka dia putuskan untuk melakukan bakar kapal. Tetapi begitu AAJI ya pasta 3 malam, lalu AAJI satu jam lulus, disitulah penderitaan dimulai. Dan faktanya banyak yang mati di tengah jalan. Agen prudential itu 900 lebih. Siapa yang di sini kode agennya kosong? Sekarang yang terbaru siapa? Yang baru ujian 1 minggu yang lalu siapa? Tolong angkat tangan. Loh, 1 bulan yang lalu kode agennya berapa Pak? Loh, kode agennya belum apa ya dok? Belum hafal. Pak, WMP berapa Pak? Saya buka kerpean. Saya dulu agen baru juga gitu. Ya, kode agenku berapa? Semerawut gitu. Sekarang sudah hafal. Berapa Pak? Sudah 021. Artinya sudah berapa? Sudah ribu. Sudah ribu. Pada waktu saya gabung di Prudential Maret 2011, kode agen saya berapa? 002. Masih 00279 sekian. Masih 279 lisensi yang dikeluarkan oleh sebagai agen prudential. Tetapi hari ini sudah 1000 katakan. Itu yang terdaftar. Tetapi prakteknya berapa orang yang eksis? Berapa yang masih tetap bertahan hidup sampai detik ini? Kurang lebih cuma 200.000. Yang 3/4 kemana semua? Ada yang muntaber, ya, ada yang hipertensi, tahu kan ya ini istilah-istilah di Prudential. Ada yang apa? Di SMS leader nggak dibales, di telepon leadernya nggak diangkat, ya. Kenapa? Takut sama leadernya. Kok ditekoi mana? Ditanya lagi. Dan yang tidak teruji akhirnya apa? Akhirnya mati loh tanda kutip di tengah jalan. Sekarang pertanyaan saya, apakah Anda mau termasuk golongan yang akan mati ke depannya? Atau Anda memutuskan aku mau berjuang untuk mencapai atau untuk menjalankan karir di Prudential sesuai dengan jenjang karirnya, mulai dari agent, AU, UM, SUM, AM. Tentunya kalian di sini semua mau? Makanya ikut sales klinik ya. Tepuk tangan untuk diri Anda sendiri. Tetapi kemauan itu modal utama. Ya. Bagi saya, kemauan itu sudah modal utama. Ketika seseorang ada kemauan, ada niat, rintangan apapun itu ditempuh, dijalani. Tetapi kalau tidak ada kemauan, itu saya tidak bisa, saya give up. Semudah apapun, pasti dia tidak mau menjalani. Jadi Anda adalah orang-orang yang bersyukur, berbahagia karena Anda sudah ada passion, ada kemauan untuk babak belur di bisnis ini.
Jangan pernah harapkan jadi agen asuransi, jadi agen prudensial itu semudah jenjang karir. Tetapi juga Anda juga tidak perlu bayangkan yang ketakutan itu menguasai Anda. Jadi Anda memutuskan, wah, lek ngono gaya apa aku jadi agen asuransi. Faktanya banyak leader-leader hebat di prudensial itu yang bangkit dari keterpurukan. Salah satunya saya mantan pengusaha. Ini ada Ibu Nestri, ada 2 rekan saya di depan ini orang Madiun. Saya di kota Madiun dikenal sebagai pengusaha handphone, punya 3 gerai handphone di 3 mall. Tetapi itu hanya bertahan 11 tahun. Kena handphone Cina habis. Untungnya seperti roti itu, rotinya dimakan orang banyak. Pada waktu dulu tahun 2000 itu saya jual perdana sampai 1.750.000, 1.450.000. Itu untungnya gepuk gitu loh. Tapi sekarang perdana 5.000, 10.000. Nomor cantik berapa? Cuma cepet J. Kalau dulu nomor cantik 4,5 juta laku. Makanya dulu saya sering ke Telkomsel di Jalan Agus Salim. Itu saya beli 1 slot nomor cantik dan harganya tidak murah juga, karena itu berebut untuk dapat nomor cantik. Jadi akhirnya keuntungan, pengeluaran sama pemasukan tidak balance, makin besar lubang. Saya pertahankan, saya suntik dana lagi, saya gesek kartu kredit, saya keluarkan tabungan saya. Hasil dari kerja 11 tahun itu saya keluarkan, tidak nutup. Akhirnya saya putuskan saya mundur daripada saya makin besar menggali lubang untuk diri saya sendiri, tetapi dengan meninggalkan apa? Hutang ratusan juta. Tetapi puji Tuhan, lewat prudensial saya 9 bulan, dalam waktu 6 bulan pertama dari Maret sampai September Oktober itu saya sudah meraih Star Club. Saya sudah bisa bayar hutang. Saya cicil, saya beli mobil second, meskipun second Honda Jazz dalam waktu 6 bulan. Dan sampai Desember, puji Tuhan, saya meraih dan Star Club. Dan sampai hari ini saya dibukakan pintu di prudensial oleh Tuhan. Seperti Bu Hera, seperti leader-leader yang lain yang menuai, yang panen, yang bisa bangkit keluar dari keterpurukan ekonomi. Ya, jadi satu sisi banyak yang muntaber, tetapi satu sisi juga bisnis ini bagus, tapi tidak semudah yang ditawarkan. Ada hal-hal yang harus Anda perhatikan sebagai agen prudensial, terutama agen baru. Ya, kalau Anda melatih diri Anda terus menerus, keep in touch dengan leader Anda, konsultasi. Nanti lewat training ini saya akan sharing tentang bagaimana on the spot. Perhatikan, semua orang, semua agent inginnya sekali datang, sekali prospek langsung closing. Setuju apa setuju? Hari ini saya prospek ke Ibu A, saya berhasil, saya presentasi rekening Pak Ali, lalu saya tunjukkan ilustrasi, saya bawa SPAJ, langsung closing, dan besar lagi. Itu semua agent inginnya seperti itu, tapi faktanya guyu, ini wis perang berarti. Ya kan? Faktanya tidak
tidak semudah itu gitu loh. Ada yang dikasih ilustrasi, pulang besok diprospek lagi, ya, lalu kedatangan berikutnya sudah menghilang, di telepon, di SMS gak dijawab. Benar apa benar? Intinya tidak semudah, tidak seindah pacaran, ya. Makanya malam hari ini saya akan berusaha, akan sharing bagi pengalaman, dan saya akan tunjukkan filmnya, ya, film tentang, bukan tentang agent prudential, bukan, tapi saya mau tayangkan satu film tentang sepak bola, ya, karena malam ini kita ada di pertandingan sepak bola, ya. Tolong Bu Hera, tolong diputar.
Anda tadi menyaksikan apa? Pertandingan sepak bola. Ini yang diunggah, ya, judulnya 10 gol tercantik. Yang diambil itu yang gol, yang masuk ke gawang. Tapi pertanyaan saya, setiap pertandingan apakah selalu gol? Tidak. Bisnis asuransi, agen asuransi, ya, pada waktu dia mulai prospek sampai closing itu seumpama persis seperti pertandingan sepak bola. Maunya gol, maunya closing. Setuju ya? Tidak ada agen yang mau prospek dia tidak kepingin closing. Itu sama saja menegakkan benang basah. Tidak mungkin. Semua agen termasuk saya, kalau misalnya saya prospek, entah itu kecil sampai besar, kepinginnya closing. Ketika Ronaldo, Messi, yang lain-lain, Maradona, ya, ketika mereka terjun dalam pertandingan sepak bola, maunya memenangkan pertandingan itu, maunya mencetak gol sebanyak-banyaknya, bisa 5 gol, 10 gol, bahkan kalau bisa 100 gol. Setuju? Tetapi faktanya sampai berakhir 90 menit kadang-kadang 0-0. Kalau kita perhatikan video tadi, ya, film tadi, aduh, kan jejet mulai kok gak blebur. Bener nggak? Bahkan ada yang meleset, ada yang cuma bolanya itu kena tiangnya apa? Keluar gawang. Penonton, aduh, kok ngono kok gak iso loh. Mungkin jejet di depan gitu loh. Orangnya loh cuma ada beberapa lawannya di depan. Masukkan bola itu aja ke gawang tidak bisa, ya, penonton. Tapi bayangkan orang yang ada di tengah-tengah lapangan itu, betapa sulitnya. Paham ya? Kita agen asuransi juga seperti itu. Closing ini kok bilangnya orang tuh punya uang, orang tuh kaya, rumahnya gede di Geraha Family, mobilnya BMW. Tetapi ketika kita prospek, kok ya wangi deh suruh tanda tangan, saya bulet nih. Sering deh, masih tanya suami lah, masih tanya istri lah, banyak cicilan, apa lagi? Sudah punya asuransi, apa lagi? Tidak ada yang dapat objection. Artinya sulit sekali. Siapa yang sampai hari ini sudah 3 bulan prospek belum closing dengan langsung angkat tangannya. Lanjutkan, Bu. Ya. Artinya semua pertandingan tidak harus berapa gol yang kita ciptakan. Malam ini saya akan mulai sharing tentang closing on the spot. Closing on the spot itu seumpama kalau pertandingan sepak bola ini, itu bola itu ada di areanya lawan, lalu dia menggiring bola ini tanpa pasti ada perlawanan. Lalu dia menggiring pelan tapi pasti langsung gol. Pernah lihat pertandingan seperti itu? Bahkan dari tengah-tengah lapangan dia lakukan satu tendangan dan masuk gawang bolanya. Closing on the spot itu seperti itu. Datang, kita prospek, kita presentasi Pak Ali, kita lakukan fact finding, handling objection, lalu kita closing. Kita pulang sudah bawa kartu kredit, ya,
ilustrasi sudah ditandatangani, SPAJ sudah ditandatangani, lalu kita stop, itu closing on the spot. Malam ini saya akan berusaha sharing tentang closing on the spot. Closing on the spot itu langsung, ya. Saya akan sebisa saya akan sharing tentang on the spot ini. Karena pada waktu saya jadi agent 80% ketika saya ikut kelas BSC itu saya closing on the spot. Dan 95% nasabah saya di Madiun. Ya, saya datang, saya prospek, rasanya gampang sekali. 80% saya setor SPAJ ke kelas BSC 11 case, 7 case, 5 case, 3 case, 4 case, paling sepi itu 1 case. Saya kerja cuma dalam waktu 3 hari. Karena waktu itu Rabu, ya, tahun 2011 itu kelas BSC Rabu, jam 9 sampai jam 12. Setelah saya ikut BSC, saya langsung pulang ke Madiun, saya nyetir sendiri dengan uang yang sangat terbatas, ya, cuma 1 lembar, 2 lembar. Bahkan saya pernah berdoa, Tuhan, saya minta bensin yang sudah 5 liter ini tidak habis sampai Madiun. Dan puji Tuhan dikabulkan waktu itu satu mukjizat itu. Saya kerja sampai sana Kamis pagi, hari Kamis, Jumat saya sudah langsung bawa case ke sini. Setiap hari itu ada closingan. Setiap hari saya tidak pulang kalau tidak bawa closingan, karena saya sudah set otak saya tidak mau kena denda di BSC 1 rupiah pun. Saya tidak mau. Saya berketetapan saya tidak mau kena denda di BSC. Kalau tidak bawa case kan kena denda. Ya, di sini siapa yang lulus BSC? Yang pernah ikut kelas BSC, tolong angkat tangan. Oke, yang lain belum ya? Takut denda? Takut denda? Jadi pada waktu itu saya kerja 1 hari, 2 hari, bahkan saya pernah 1 hari itu closing 4, langsung closing on the spot 4 case. Saya setor ke Mbak Ira 11 case, 7 case, yang tertinggi adalah 11 case, paling kecil 1 case. Saya kejar nasabah saya di Banyuwangi, saya pulang bawa 5 case. Dari Banyuwangi saya tidak kenal orang itu, ya. Saya berangkat dari Bungurasi jam 12 malam sampai ke Banyuwangi jam 9 pagi. Saya mampir ke Indomaret, ya, sebelahnya nasabah saya orang Surabaya katakan rauk karena kan bau bis. Lalu saya prospek, puji Tuhan closing. Saya bawa printer, kalau agent baru kan gitu ya, kayak orang minggat gitu ya, bawa printer sampai garing gitu, saya taruh di bis sampai garing. Waktu print tintanya nggak keluar, gobios. Agent baru tuh kan suka grogi, reaksi tubuh akhirnya kan gobios semua. Waduh, gimana? Akhirnya ya sudah, saya pakai cara saya eksekusi hari itu juga 5 case. Saya pulang, saya setor setiap minggu selama 8 minggu. Saya selalu setor sampai benar, sampai bosen saya dipanggil ke depan, dapat pin, dapat pembatas buku, ya. Dan puji Tuhan saya memang, Pak Farid katakan, satu-satunya agent yang tidak pernah kena denda, yaitu Endaningsih. 1 rupiah saya tidak kena denda. Dan itu saya latih diri saya, bagaimana saya closing on the spot. Saya pertajam. Pada waktu pertama saya closing, saya dikasih nasabah saya uang 800.000. Dia katakan, Ci, aku ini sudah ditawari sama Manulife, sama suamiku, aku suruh tinggalkan dana karena aku nggak mau. Aku nggak mau asuransi. Asuransiku cuma Tuhan Yesus, katanya. Waduh, nah ini saya berhadapan dengan teman gereja saya sendiri. Tetapi pada waktu saya main ke tempatnya dia, jam pertama, nasabah pertama ketika di kelas BSC,
ketika saya pulang, tapi tidak tahu sih, ketika Ci Ida nawari itu, aku kepingin nabung. Akhirnya saya dikasih uang 800.000 closing. Lalu pada waktu itu masih jam 4 sore, teman-teman. Saya tidak mau pulang sebelum jam 9 malam. Ya, saya closing lagi, saya jalan lagi, dan saya tahu saya kenal orang itu, saya parkir di depannya, saya prospek dan closing lagi. Saya belum sadar ketika closing kedua kali, pertama dan kedua saya belum sadar kalau ternyata saya itu melakukan closing on the spot. Yang ada di dalam otak saya adalah bagaimana saya dapat komisi. Lalu saya prospek lagi ketiga, ternyata saat itu juga, malam itu juga saya closing lagi. Disitulah mata saya tercelik. Oh, ternyata caranya closing itu seperti itu. Yang ketiga saya baru sadar. Lalu, oh, closing itu seperti itu. Saya pertajam terus, saya latih terus. Itu minggu pertama, Rabu. Dan akhirnya sampai lulus BSC itu saya latih terus. Jadi ketika saya prospek ketemu nasabah yang saya lihat buahnya sudah matang, langsung saya petik, langsung saya eksekusi. 80% saya closing on the spot pada waktu itu. Api saya di kelas BSC tertinggi. Api tertinggi, tapi case-nya saya kalah satu case dengan dari SB lain. Tetapi secara api saya paling tinggi. Dan saya mendapatkan sertifikat gold yang tertinggi pada waktu itu. Dan Pak Farid katakan, ibu ikut aja kelas PFA. Pada waktu itu kelas ke-7, BSC kelas ke-7, saya disarankan oleh Pak Farid untuk lanjut ke kelas PFA. Lalu saya tanpa izin leader saya, ketika saya pulang saya cuma konfirmasi sah, aku langsung lanjut ke PFA. Di PFA pun karena saya sudah latihan di BSC, saya melatih diri saya terus. Di PFA kan juga cara bagaimana bikes. Saya juga di PFA saya hasilkan itu api 165 juta. 165 juta karena saya ada bekal di BSC, saya lanjut di PFA. PFA mengajarkan agent itu bagaimana closing besar. Jadi tidak ada yang closing 350, 500, di bawah 1 juta itu sudah tidak mau. Dilatih memang bikes. Dan puji Tuhan, memang saya tidak lulus karena issue-nya telat. Saya tanya Pak Farid, kenapa saya tidak lulus Pak? Karena saya mau dapat medali ya kalau PFA ada salah, sama apa ya, ada cindera mata, diambil satu pemenang. Dan saya issue-nya telat, jadi saya tidak menang. Meskipun api saya lebih. Pada waktu itu PFA Pak Farid tetapkan oleh pusat, ditetapkan bagi yang lulus PFA persyaratannya salah satu adalah apinya 158 juta. Api saya waktu itu 165 juta. Saya selesaikan 2 bulan. Saya pada waktu itu gila api, teman-teman. Ya, malam ini saya akan sharing bagi pengalaman. Bukan berarti saya lebih pandai dari kalian, tidak. Tetapi saya akan lewat sales clinic ini, saya sudah janji ya dengan Pak Kambo, dengan leader-leader yang lain. Lewat sales clinic, setiap trainer yang ada itu akan mengeluarkan tanpa ditutup-tutupi skillnya masing-masing. Nanti ke depan ada Pak Franky, ada Pak Antoni, ada Pak Noto, ada Pak Ari, ya, dan ada saya. Jadi pastikan Anda hadir di sales clinic ini. Saya katakan sama 5 trainer ini, ya, silakan Anda mengeluarkan skill Anda yang sesungguhnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dan malam hari ini juga saya akan sharing kepada teman-teman, ya, bagaimana mempertajam dan melatih closing on the spot. Kalau materinya
Ya. Ya, closing on the spot, ya teman-teman, adalah Anda datang pertama itu langsung closing. Tetapi tentunya tidak semudah yang kita pikirkan. Ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya Anda terlatih bisa closing on the spot. Ya, seperti pertandingan sepak bola tadi, berharap begitu wasit itu ya sepak bola. Begitu wasit itu meniupkan peluitnya, kalau bisa detik itu juga, menit itu juga, kalau bisa gol. Benar ya? Agent juga gitu, maunya datang jam pertama langsung tackle, tanpa tanya, tanpa perlawanan, maunya closing. Malam ini kita akan belajar apa itu closing on the spot. Next. Ya, teman-teman, seperti film tadi, berapa orang Pak kalau sepak bola? 10, 11? 11. Pemainnya 10, kipernya 1. Ya, jadi ada 11 orang dan lawannya juga 11. Betul ya? Ketika seseorang masuk pertandingan sepak bola, itu menghadapi musuhnya juga. Ada timnya dan ada lawannya juga. Setuju ya? Dan itu yang harus dilewati oleh pemain sepak bola itu. Secanggih atau sehebat apapun, termasuk Ronaldo, Messi, dan yang lain-lainnya yang sudah punya nama, yang sudah teruji kualitasnya, dia pasti menghadapi lawannya. Dan itu tidak mudah. Prospek juga gitu. Orang-orang di pertandingan sepak bola itu seakan-akan kalau di bisnis kita itu seperti objection. Ada banyak objection yang Anda temui sebagai agent prudential di lapangan ketika Anda prospek. Betul apa betul? Kalau pertandingan itu tidak ada lawan, itu bukan pertandingan, teman-teman. Jadi peluit dibunyikan, ada bola, lalu Anda sendirian, tunggal gitu ya, giring bola langsung masuk gawang, itu bukan pertandingan bola. Setuju ya? Agen asuransi juga seperti itu. Kalau Anda berharap datang tidak ada pertanyaan, duitnya akeh, saya berharap saya terangkan rekening Pak Ali, ada seorang Pak Ali, ya, lalu tanda tangan, lalu kasih uang. Itu bukan bisnis asuransi yang sesungguhnya. Jadi yang pertama Anda harus memahami seperti apa pertandingan itu, seperti apa jadi agent prudential. Jadi jangan berharap yang lebay. Aku mau meraih UM tanpa ada halangan, nggak bisa. Seperti pertandingan itu pasti ada lawannya juga yang harus dilewati. Ya, saya sebut halangan itu objection. Objection itu lewat apa? Lewat keberatan-keberatan. Benar nggak? Lewat nggak punya uang lah, bisnisku lagi sepi lah, aku dikecewakan sama perusahaan asuransi lah, sama prudensial lagi, agennya sudah tidak ada, aku ditipu sama agen asuransi, istriku anti asuransi, dan sebagainya. Itu objection. Jadi Anda sebagai agen asuransi, agen prudensial harus siap dulu di mindset kita bahwa ini pertanyaan yang harus aku hadapi. Ya, jadi ada objection. Yang pertama adalah Anda harus mau menghadapi. Jangan pernah mimpi Anda tahun ini mau UN tanpa perjuangan, tanpa objection di lapangan. Jangan pernah mimpi, karena Anda akan kecewa dengan
impian Anda sendiri. Dan Anda akan lemah eksekusinya. Ya, waktunya 1 hari, misalnya ketemu 4 orang, Anda akan malas. Anda akan menganggap remeh bisnis ini. Jadinya jam 3 sore baru keluar, baru ketemu orang, baru prospek. Ketika saya jadi agent, saya tetapkan di kepala saya jam 9 pagi saya harus keluar. Sebelum jam 9 malam saya tidak mau pulang, teman-teman. Sebelum saya dapat data lengkap, saya tidak mau pulang. Bahkan yang ngeri lagi pada waktu saya ikut BSC, sebelum saya dapat case, sebelum saya dapat premi pertama, saya tidak akan pulang. Dan itu saya target diri saya sendiri. Dan saya menghadapi tidak semudah. Ketika saya bangun, saya berdoa, saya minta pimpinan Tuhan saya, tidak semudah yang saya doakan. Ada objection. Tetapi itu tidak membuat saya berhenti. Saya tetap komitmen terhadap diri saya. Saya target diri saya, jam 9 saya harus keluar, mobil saya harus keluar dari garasi. Pokoknya harus ketemu prospekan. Entah itu kenal atau tidak kenal, saya wajib keluar. Ya, jadi yang pertama adalah Anda harus menghadapi kondisi pertandingan sepak bola itu loh. Ada musuh-musuh yang ditetapkan, ada musuh-musuh yang menjadi, katakan kita menghadapi lawan di pertandingan sepak bola, ada yang namanya kapten, betul ya Pak ya? Kapten itu apa? Lebih piawai gitu. Betul ya? Saya enggak mengatur strategi. Bayangkan ketika seorang yang bertanding sepak bola, dia menghadapi lawannya itu mulai dari yang biasa sampai kaptennya. Benar ya? Dan itu harus dihadapi. Jadi yang pertama adalah harus siap dulu. Kesiapan itu membuat orang itu bisa bertahan gitu. Meskipun nanti dia faktanya dijegal, disikut, sampai ada yang nggak bisa bangun di tengah-tengah lapangan, sampai ada yang patah ya, sampai harus ditandu keluar. Agen asuransi juga seperti itu, harus sadar, harus menghadapi. Jadi jangan takut atau gentar. Jangan takut, gentar atau lari ketika menghadapi apa? Keberatan atau permasalahan yang ada. Jadi misalnya bolanya itu direbut sama musuhnya, lalu dia keluar pertandingan gitu. Lah yang ngisi-ngisi itu. Agent juga gitu. Ketika menghadapi satu objection, dia langsung mundur. Wes, gak tak follow up lagi. Prospek cuma 1/4 jam, setengah jam. Ada di sini agent yang kalau prospek cuma 10 menit, ada canggih. Setengah jam ada, 1 jam, 1 jam. Berapa jam? 3 jam belum closing. 3 jam. 4 jam ada? Sudah sampai. Saya 8 jam pernah. Jadi jangan sungkan. Orang ini repot ya. Tak jamin. Karena leaderku ngomong hari ini harus ketemu orang 4. Dan ini sudah sore, jam 4 sore. Aku harus memenuhi target ke leader. Jadi nanti kalau leader tanya, kamu ketemu berapa orang hari ini? 4 orang. Masing-masing 30 menit, 20 menit. Dan berharap mau closing. Jangan mimpi gitu. Semakin Anda pendek dalam prospek, kemungkinan closing itu kecil sekali. Percaya saya. Semakin seorang agent itu prospeknya lama, itu peluang closingnya makin besar.
Jadi jangan pernah berpikir orang ki cerewet heran toh. Tuh kok mbok ndang tanda tangan gitu loh. Ini kan sudah 1 jam, sudah 1 jam setengah, kenapa nggak closing? Dan akhirnya Anda yang memutuskan diri untuk pamit. Kalau saya kuat-kuatan teman-teman. Iya. Saya pernah prospek di Karangjati itu gelap teman-teman. Dari Madiun ke arah Kengawi itu ada yang desa kecil namanya Karangjati. Saya dari kantor imigrasi, lalu saya menggok. Saya mikir, saya ada langganan handphone. Rumahnya di Karangjati. Saya masuk dalam sekali, teman-teman. Waktu itu jam berapa? Jam 4 kurang 10, teman-teman. Masih sore. Saya pikir, wah masih sore lah. Saya pulang ke Madiun, masih siang. Saya tidak pernah pulang jam 4. Sinar matahari masih ada tuh, saya tidak mau pulang, teman-teman. Saya mampir jam 4 kurang 10. Langganan saya nih kaget. Kok ya tidak ada kabar, tidak ada berita, tahu-tahu saya muncul di tokonya. Dan ternyata saya masuk, dipersilakan duduk, ngomong-ngomong, saya fact finding, saya sapa dia. Sampai jam berapa teman-teman? Saya prospek, saya presentasi rekening Pak Ali, maklum agent baru gitu loh ya. Jadi saya presentasi rekening Pak Ali ke istrinya. Lah suaminya sudah kena HNP, waktu itu tidak ada di rumah, masih ke Madiun. Jadi suaminya datang tuh jam 7 teman-teman. Jadi saya presentasi lagi Pak Ali. Tadi kan yang dengarkan presentasi saya istrinya. Dan ketika suaminya muncul, saya mulai lagi presentasi lagi Pak Ali. Itu jam 7. Sampai jam berapa saya prospek teman-teman? Setengah 12 lebih 10 malam. Jam 10 malam saya sudah kantongi uang 2,5 juta cash. Suami istri ini anti asuransi. Dan suaminya ini sudah punya HNP. Sakit HNP itu tulang belakang. Jadi kena lumbalnya yang keberapa itu sarafnya kejepit di situ. Dari orang yang anti asuransi 8 jam teman-teman. Saya prospek sampai toko ini tutup, sampai disuguhi teh, disuguhi apa kue. Tidak apa-apa, dablek-dablekan kuat-kuatan. Selama dia tidak mengusir kita nggak usah sungkan gitu. Ada agent sungkan, udah 2 jam, 3 jam. Selama dia tidak lihat jam 2 kali, 12 no gitu loh. Bahkan waktu itu jam 10 saya sudah ngantongi uang 2,5 juta. Dia katakan, saya udah kepengen pulang, sudah berhasil atau sudah closing. Tapi suami istri ini ngajak ngomong, Mbak Lydia, di sini aja, tunggu sampai jam 12 malam. Saya mbak, Bu, sampai jam 12 malam. Di sebelahnya ada kikil enak katanya, bukanya jam 12 malam. Dalam hati, gak butuh gitu, gak butuh kikil. Karena tujuan saya di situ adalah cari api, cari closingnya. Dan saya sudah berhasil kan. Akhirnya saya katakan, enggak Bu, terima kasih. Lain waktu pasti saya kesini dan saya akan terima tawarannya makan kikil. Saya pulang teman-teman. Sampai rumah jam berapa? 12:30 malam. Tapi saya sudah menang hari itu. Closing